Ya, faktanya PHK dengan segala latar belakangnya masih banyak terjadi. Sebaliknya mencari pekerjaan jadi tantangan tinggi. Keresahan publik meningkat hingga terkait aturan ketenaga kerjaan dan PHK turut mencuat dalam 17+8 tuntutan rakyat. Seperti apa tindak lanjutnya juga seperti apa kondisinya, berikut sekelumit faktanya. Awan gelap ketidakpastian lapangan pekerjaan menaungi generasi emas 2045. Pertumbuhan pesat angkatan kerja faktanya tak diimbangi dengan lapangan kerja. Data BPS mencatat 16 dari 100 pemuda berusia 19 sampai 24 tahun Indonesia adalah pengangguran. Ironisnya, total ada 3,2 juta pengangguran muda dari total 7,28 juta masyarakat pengangguran Indonesia yang tercatat. Nyari kerja sih emang sekarang susah ya Mas ya, apalagi ya di bawah UMR juga masih saya ambil-ambil aja sih Mas gitu, daripada saya nggak ngapa-ngapain kan. Udah sih, udah dapet kerja, karena sebelumnya kan nganggur ya 6 bulan. Harapannya semoga pemerintah lebih memperhatikan ya untuk pembukaan lapangan-lapangan kerja yang ada. Sekarang saya sih masih kontrak dan udah lama belum diangkat jadi karyawan tetap. Untuk sekarang sih susah banget ya buat jadi karyawan tetap tuh. Terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi topik diskusi sendiri di media sosial. Tak sedikit warganet yang mengeluhkan betapa menyedihkannya iklim ketenaga kerjaan di Indonesia. Selain persaingan kerja yang ketat, ancaman kontrak jangka pendek, serta upah tak sebanding dengan biaya hidup jadi keluhan utama. Perlindungan terhadap pekerja juga menjadi bagian dari tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di penghujung Agustus lalu. 3 tuntutan dalam 17+8 meminta pemerintah segera memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, terutama tenaga kesehatan, guru, buruh, dan mitra ojek online. Selain itu ada langkah darurat pencegahan PHK massal dan perlindungan terhadap buruh kontrak, serta pencarian solusi terhadap rendahnya upah minimum dan sistem outsourcing. Ada 3 paket undang-undang yang harus segera dibahas oleh DPR RI. 1, rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Ini pasti benturannya kuat, kepentingannya, tanda petik ya, benturan itu tanda petik. Karena kepentingannya misal tentang outsourcing tarik-menarik, upah murah tarik-menarik, karyawan kontrak tarik-menarik. Beberapa tuntutan dari estafet sepekan unjuk rasa lalu sejatinya bisa diprioritaskan untuk diproses. Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia menilai pemerintah dapat menunjukkan restorasi sistem perburuhan dengan menghapus outsourcing. Hal ini lantaran acap kali pekerja alih daya seolah tak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan perusahaan user. Untuk menghapuskan outsourcing ini tentunya tidak mungkin ya, tidak mungkin menghapuskan outsourcing. Karena outsourcing itu ada 2, outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. Outsourcing pekerja bisa dihapus, tapi outsourcing pekerjaan tidak bisa dihapus. Jadi outsourcing pekerjaan berarti ada main contractor dengan subcontractor, kemudian subcontractor mendapatkan pekerjaan dari main contractor. Untuk melakukan pekerjaan itu tentunya membutuhkan pekerja. Nah, subkontraktor yang namanya outsourcing ini tentunya mempunyai hubungan kerja langsung dengan subkontraktor. Sehingga outsourcing pekerjaan itu tidak mungkin dihapus. Kemudian outsourcing pekerja itu mungkin dihapus. Karena outsourcing pekerja itu pada hakikatnya adalah mentransfer pekerja ke perusahaan lain. Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan ekonomi nasional dalam keadaan stabil. Selain itu, dengan suku bunga yang rendah, sektor swasta didorong mampu meningkatkan laba sehingga dapat mencegah PHK massal. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan terus. Kalau perlindungan tenaga kontraknya Pak, kan itu juga ada di tuntutannya Pak. Ya kan, itu kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenaga kerjaan khusus untuk yang 1 tahun. Meski sudah lewat dari tenggat waktu tuntutan,
perbaikan upah, dan pencegahan PHK tampak menunjukkan pergerakan positif. Kini, publik menanti pencabutan peraturan pemerintah nomor 168 tahun 2024 tentang outsourcing, serta proses legislasi lain terkait reformasi struktural ketenaga kerjaan di Indonesia. Tim Liputan melaporkan.